Dikasih tahu ya. Oke, pertama kita bahas tentang otonomi. Otonomi itu adalah kita harus menghormati hak pasien. Jadi hak pasien itu mempunyai beberapa hak. Salah satunya seperti hak untuk menerima informasi yang benar, hak untuk menerima produk yang baik-baik, terus itu hak untuk menolak. Nah, itu harus kita hargai. Kemudian ada beneficent. Beneficent itu kita harus berbuat baik dan melakukan yang terbaik untuk pasien. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang prima selalu gitu. Misalnya setelah kita menjelaskan saat memberikan obat, kita sudah melakukan pemberian informasi obat, kita juga tawarkan mungkin ada mau sesi konsultasi tambahan, kita tawarkan untuk konseling seperti itu. Kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian kalau non efficient itu tidak merugikan pasien dan menghindari tindakan yang dapat membahayakannya. Tuh, misalnya kita tidak apa misalnya kita memilih memilih obat itu kita kasih aja lah obat itu yang untungnya lebih banyak. Nah, itu nggak boleh. Kita harus tidak boleh merugikan pasien dan tidak membahayakannya gitu. Kemudian bersikap adil dan memperlakukan semua pasien dengan setara. Itu arti dari justice. Maksudnya berarti tidak ada membeda-bedakan pasien ya. Tidak pasiennya itu sama gitu. Nggak peduli dia misalnya orang punya, orang 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 tidak punya seperti itu. Hmm, oke. Ini suaranya ada yang keluar ya. Ya, berapa Pak? Oke, lanjut. Ada veracity, yaitu jujur dan transparan kepada pasien dan keluarga. Kita harus jujur dan tidak menutup-nutupi, gitu. Tapi kita harus menjaga juga rahasia dari pasien. Jadi ada beberapa yang harus kita kasih tahu transparan, tapi tidak juga membocorkan rahasia pasien, begitu. Kemudian ada fidelity, menepati janji kepada pasien. Contohnya nih, misalnya di rumah sakit. Di rumah sakit itu janji obatnya akan datang 2 hari lagi, Pak. Nanti Bapak kesini aja 2 hari lagi. Nah, 2 hari itu kita harus memastikan kalau obat itu harus datang. Jangan kita cuman biar cepat aja bapaknya selesai ngomong sama kita janjiin 2 hari lagi padahal obatnya nggak bakal datang, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian ada confidentiality, kerahasiaan menghormati pasien, privasi pasien. Nah, itu 7 prinsip etik dari sisi kesehatannya. Nah, ini kenapa saya jelaskan ini supaya ini bisa jadi salah satu pertanyaan di SKB karena pada tahun 2021 ada tuh pertanyaan tentang misalnya ada kasus nih seorang apoteker dengan ini. Nah, ditanyakan apa prinsip apa yang tidak tidak dilakukan oleh apoteker tersebut, begitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini tujuh prinsip etik apoteker. Tadi kan dilihat dari sisi kesehatan. Nah, ini 7 prinsip etik apoteker yang dari apotekernya. Sebenarnya hampir sama saja, cuman pelafalannya di kode etik apoteker itu bukan seperti yang tadi. Ya, kalau di prinsip kode etik apoteker itu pertama adalah kepedulian. Itu kita diwajibkan memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien sebagai prioritas utama dengan menggunakan standar praktek yang baik dan benar. Kita harus menjamin kesesuaian terapi dan melakukan pencatatan secara teliti. Iya, teman-teman, kita harus memberikan pelayanan kefarmasian itu sebagai prioritas utama untuk pasien. Kemudian, kita harus mengutamakan kepentingan pasien. Kita memberikan tindakan profesi yang terbaik untuk pasien dan masyarakat dan tidak terpengaruh kepentingan individu. Kepentingan individu itu seperti apa? Misalnya kita, misalnya punya apotek nih, kita pengen untung yang sebesar-sebesarnya. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian, walau dalam keadaan darurat tidak merugikan pasien. Maksudnya apa? Jadi kan memang kita harus membantu pasien saat keadaan darurat ya. Tapi saat keadaan darurat itu juga kita harus dituntut bertindak yang benar. Jadi kita melakukan asuhan kefarmasian itu yang benar. Jangan asal cepet aja begitu. Karena kalau misalnya kita salah-salah akan merugikan pasien. Dan itu juga nggak boleh di kode etik apoteker. Kemudian, confidentiality. Kita harus menghargai pasien dari aspek kultur, nilai kepercayaan, agama, segala macam. Dan memperlakukan pasien dengan sopan, meminta persetujuan terkait pelayanan, dan kita harus menjamin kerahasiaan, ya, menjamin rahasia dari pasien, menjaga secara tepat batas profesi kita ketika memberi pelayanan dengan individu yang rentan. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa membatasi profesi kita itu kalau apoteker di ranah apa sih? Kita di ranah obat-obatan misalnya, kita di ranah pelayanan obat-obatan memberikan informasi, jangan kita masuk ke ranah misalnya profesi lain seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah beneficient, sama seperti dari kesehatan tadi, kita dituntut untuk mendorong pasien berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan farmasian. Jadi kita bertanya nih sama pasien, gimana Pak kalau misalnya menggunakan obat ini, apakah bisa, apa menggunakan obat dengan bentuk seperti ini, apakah nyaman, seperti itu misalnya contohnya. Dan kita memastikan informasi yang diperlukan oleh tenaga kesehatan lain dan menghargai hak pasien dalam menolak usulan. Gitu. Kemudian
long life learning. Jadi kita dituntut untuk selalu belajar. Kita harus tahu mana sih kompetensi kita itu yang kurang, mana sih kompetensi kita yang harus kita gali lagi. Nah, itu kita dituntut untuk selalu belajar sebagai apoteker ya. Nah, kemudian jujur, tidak menyalahkan posisi, menghindari mengutamakan kepentingan pribadi, teliti dan tidak berpihak dan memenuhi standar. Nah, yang terakhir adalah fairness, yaitu mengambil tanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian. Nah, itu 7 prinsip etik apoteker dan 7 prinsip etik kesehatan. Saya harap teman-teman bisa ya untuk ini ya untuk memahami prinsip-prinsip etik apoteker tersebut begitu. Contoh soal dari prinsip etik ini yaitu tadi. Misalnya nih ada kasus terus itu ditanya apakah yang harus apoteker lakukan. Biasanya soal-soal yang dari kode etik itu seperti itu bentuknya. Oke. Nah, dalam menjalankan kode etik itu juga kita harus berlandaskan pertama Sumpah Apoteker. Teman-teman di sini chat dong terakhir Sumpah Apotekernya berapa tahun yang lalu. Kalau saya pribadi sih sekitar 6 tahun yang lalu ya. Coba pada chat 2002, 2003 pas corona. Ada yang ini ya, yang 2024 ada. Enggak ada yang 2018 ya. 2018, 2017. Hmm, ada yang 5 bulan lalu, 2023. Tuh, ini kayaknya di atas 2000-an semua. Ini ada nih, 2018, 2016. Semangat ya, Kak. 2020. Umumnya pada di atas 2020 ya. Banyak kan 2015. Ya, oke. Nah, ini ya, kita ingat lagi tentang Sumpah Apoteker yang pernah kita lafalkan. Pertama itu adalah kita itu akan membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan dalam bidang kesehatan. Kemudian yang kedua akan merahasiakan. Jadi kita dituntut untuk merahasiakan, tidak memberikan informasi kepada siapapun tentang segala sesuatu yang kita ketahui, baik pasien, baik misalnya kita sesuatu yang rahasia lah begitu. Misalnya kita mau membuat sediaan, itu kita harus rahasiakan karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Kemudian yang ketiga, sekalipun diancam, saya tidak akan menggunakan pengetahuan kefarmasian untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur kefarmasian. Ada yang kelima, eh, dalam melaksanakan kewajiban akan berikhtiar sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh. Jadi tidak terpengaruh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial. Kemudian yang keenam, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Nah, lafal janji sumpah apoteker ini teman-teman harus diingat terus ya. Jadi ini adalah landasan kita untuk melakukan praktek profesional nanti di dunia kerja. Dan kalau teman-teman jadi PNS juga ini harus diingat-ingat. Nah, apalagi nanti kalau di SKB bisa jadi juga ini keluar. Jadi kita harus memahami maksud dari lafal janji sumpah apoteker ini. Nah, hal-hal titik kritis yang di dalam sumpah apoteker yang harus kita pahami, melaksanakan asuhan kefarmasian dengan baik, merahasiakan kondisi pasien. Nah, resep dan medication record itu seperti RR ini, kumpulan record obat, dan melaksanakan praktik profesi sesuai landasan praktik profesi, yaitu ilmu hukum dan etik. Oke. Setiap apoteker itu harus bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker di Indonesia. Apa sih evaluasinya kalau kita sudah mengamalkan kode etik itu dengan baik? Nah, itu dinilai dari ada tidaknya laporan dari masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat, ada tidaknya laporan dari tenaga kesehatan lain, dan ada tidaknya laporan dari dinas kesehatan. Laporan apa yang dimaksud? Itu laporan pelanggaran kode etik, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada laporan pelanggaran kode etik, berarti kita ada melakukan kesalahan di kode etik di kode etik kita. Nah, setiap apoteker harus senantiasa juga menjalankan sesuai dengan standar kompetensi apoteker. Jadi tadi kan ada sumpah apoteker. Nah, yang kedua, kita harus menjalankan keprofesian kita sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia. Ini ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang baru tahun 2023 tentang standar profesi apoteker. Nanti insya Allah hari Sabtu kalau nggak salah bahas. Sampai sini jelas ya untuk tentang sumpah apoteker dan kode etiknya, prinsip-prinsip kode etik. Oke, oke, lanjut. Nah, di dalam kode etik itu juga kita ada kewajiban harus kita amalkan, bukan kewajiban. Kewajiban yang harus kita lakukan ya, seperti itu. Nah, pertama itu adalah kewajiban apoteker terhadap diri sendiri. Jadi kita punya kewajiban untuk diri kita dengan kewajiban apoteker terhadap diri sendiri. Yang pertama, sebagai melakukan praktek kefarmasian atau praktek profesi. Yang kedua adalah
berperilayanan kita yaitu pasien. Nah, yang ketiga, menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan pribadi atau kelompok, dan sanggup mempertahankan nama baik, kepercayaan terhadap profesi, dan kompetensi, dan contoh bagi orang lain. Kemudian, kita harus menjadi sumber informasi dan edukasi yang terbukti kebenarannya dan dengan profesional dan dengan bidang kompetensi yang dimiliki. Nah, yang poin 6 ini, jadi kita harus bisa memberikan informasi berdasarkan evidence base yang ada gitu ya. Jadi evidence base-nya juga yang terakreditasi begitu. Nah, lanjut. Kewajiban apoteker terhadap penerima pelayanan dan atau pelanggan, yaitu maksudnya sama pasien ya. Apa aja sih yang harus kita berikan dari profesional kita apoteker terhadap pasien? Yang pertama adalah kita harus mengutamakan kepentingan pasien. Pokoknya pasien, pasien, pasien. Dan menghormati hak asasi penerima layanan. Kita harus menghargai hak dia, dari penerima pelanggan tersebut. Yang kedua, menghormati kepercayaan dan menjaga rahasia penerima pelayanan. Kemudian menjunjung tinggi keberagaman dan menjauhkan diri dari perbuatan diskriminasi. Jadi kita nggak boleh mendiskriminasikan atau membeda-bedakan orang seperti itu ya, membeda-bedakan pasien. Kemudian dapat mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka. Lanjut. Nah, setelah ada kewajiban dengan diri sendiri, ada kewajiban dengan penerima pelayanan atau pasien, kemudian ada kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Jadi kita juga punya kewajiban nih buat teman sejawat. Jadi pertama, buat kita antara apoteker, kita tuh harus menjaga hubungan baik antara teman sejawat. Kita semua nih di Zoom ICPNS ini adalah teman sejawat. Nah, kita harus menjaga hubungan baik karena kita teman sejawat dan kita diwajibkan untuk menjaga hubungan baik. Kita harus memperlakukan teman sejawat kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi kalau misalnya kita ingin teman sejawat kita itu apa ya, baik dengan kita, ya kita harus juga baik dengan mereka. Kemudian kita sebagai teman sejawat harus saling mengingatkan, saling menasehati, dan untuk mematuhi dan mengamalkan ketentuan etik apoteker. Dan yang ketiga, kita harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Nah, seperti di ICPNS ini nih, kita teman sejawat, kita harus mempergunakan kesempatan ini untuk sama-sama bisa sukses gitu, bisa sukses jadi PNS, bisa sukses lulus SKB-nya, seperti itu ya. Nah, itu kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Lanjut. Kewajiban apoteker terhadap profesi kesehatan lainnya. Nah, ini apa sih kewajiban apoteker terhadap profesi kesehatan lainnya? Profesi kesehatan lainnya itu apa aja? Bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan. Nanti teman-teman kalau misalnya ambil PNS-nya di rumah sakit, nah itu bakal ketemu banyak profesi kesehatan lainnya. Nah, itu kita juga punya kewajiban untuk kepada mereka, yaitu mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun kolaborasi dan meningkatkan hubungan antar profesi, saling menghargai dan menghormati, kemudian menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada profesi lain. Nah, itu ya. Selanjutnya, yang terakhir, kewajiban kita sebagai apoteker adalah kita mempunyai kewajiban terhadap sediaan farmasi dan bekalan kesehatan lainnya. Nah, bagi apoteker yang berpraktik di bidang pembuatan sediaan farmasi dan bekalan kesehatan lainnya, itu harus melakukan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Supaya apa? Supaya menghasilkan sediaan farmasi yang terjamin khasiatnya, aman, dan bermutu. Nah, untuk apoteker yang berpraktik di bidang pembuatan itu juga harus mau memberikan informasi yang benar, yang wajar dan akurat tentang sediaan farmasi yang dia buat di bawah wewenangannya. Kemudian, kalau seorang apoteker yang berpraktek di bidang distribusi harus menjamin sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan disalurkan ke fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam keadaan berkhasiat, aman, dan bermutu. Jadi, kenapa yang disebut di sini adalah apoteker di bidang pembuatan dan di bidang distribusi, karena mereka lah awal mulanya atau perpanjangan tangan dari obat yang dibuat gitu. Yang dibuat kan apoteker yang di bidang industri atau bidang pembuatan. Nah, kemudian yang di bidang distribusi yang mendistribusikan. Jadi mereka mempunyai kewajiban yang lebih besar dalam membuat sediaan kefarmasian yang baik dan khasiatnya terjamin. Gitu ya. Nah, itu tadi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai apoteker. Ada beberapa, yaitu tadi kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap tenaga kesehatan lain, terus kewajiban terhadap sediaan farmasi. Nah, gimana kalau misalnya seorang apoteker melakukan penyimpangan kode etik? Nah, itu apotekernya akan kena sanksi etik. Jadi kan tadi kita evaluasi kalau misalnya melakukan menggunakan kode etik itu ada laporan ya. Nanti laporannya itu akan masuk ke Majelis Etik Apoteker Indonesia. Nah, itu akan disidangkan menurut kriteria pelanggarannya. Kemudian akan dijatuhi sanksi pembinaan, misalnya seperti itu. Apa aja sanksi pembinaan itu? Misalnya seperti peringatan, penyadaran, rekomendasi penundaan izin praktik,
rekomendasi penundaan STRA, pencabutan keanggotaan sementara, atau pencabutan keanggotaan tetap gitu. Ini maksudnya pencabutan keanggotaan itu adalah pencabutan keanggotaan IAI ya. Nah, gini, kode etik ini karena memang ini dari dulu ini diatur dari di organisasi profesi. Nah, organisasi profesi yang mengatur itu adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Tapi kan kalau sekarang organisasi profesi itu masih nggak di ini lagi ya, tapi tetap aja untuk kode etiknya pasti setiap organisasi punya kode etik dan itu sama-sama aja seperti itu gitu. Oke, oh ya, mau tahu dong teman-teman di sini banyak yang ambil apa nih? Pada mengambil apa nih, puskesmas atau rumah sakit? Ada puskesmas, puskes ya, RS. Kalau tahun ini tuh banyaknya apa sih bukaan? Kalau tahun tahun saya kemarin itu tahun 2021 tuh lebih banyak puskesmas. Kayak di sini aja tuh ada 27 puskesmas yang buka. Ini ada yang IFK. Oke, puskesmas. Pada tahu nggak sih kalau misalnya nih lulus apoteker, lulus PNS nih SKB itu nanti kalian masuk apa? Masuk golongan berapa, tahu nggak? Oh, banyak banget itu 40, 3B, 3B. Iya, asal. Ya nanti maksudnya 3B ya teman-teman. Teman-teman pernah baca baca nggak sih jabatan fungsional apoteker? Udah ya? Pernah ya? Oke. Nah, teman-teman ini kan teman-teman kan mau tes SKB. Nah, SKB itu nanti pas teman-teman lulus PNS itu akan jadi apoteker ahli pertama atau golongan 3B. Nah, teman-teman saya saranin boleh buka jabatan fungsional itu. Kemudian dilihat di bagian apoteker ahli pertama. Nah, di apoteker ahli pertama itu kan ada rincian tuh apa aja yang harus dilakukan. Nah, itu teman-teman bisa juga jadi tambahan kisi-kisi untuk apa aja yang harus teman-teman pelajari seperti itu. Karena ini kan kita kan sedang melamar pekerjaan ke pemerintahan. Jadi otomatis bisa dianalogikan kalau misalnya semua pertanyaannya bisa jadi eh, itu berdasarkan dari pemerintah begitu. Seperti misalnya jabatan fungsional tadi, teman-teman bisa lihat apa aja sih yang harus teman-teman kuasai seperti itu, gitu ya. Jelas nggak? Jelas ya. Nah, pokoknya teman-teman buka jabatan fungsional apoteker yang tahun berapa ya? Kayaknya baru sih. Nah, itu terus dilihat apoteker ahli pertama itu harus ngapain aja. Nah, itulah poin-poin yang teman-teman sekarang harus pahamin, yang pahamin banget karena akan banyak keluar tentang itulah itu. Karena saya dulu belajarnya juga dari itu. Pertama dibuka dulu Javung itu, kemudian dilihat tuh apa aja yang harus kita kuasain seperti itu. Lanjut ya. Nah, kita masuk soal yuk. Oke, teman-teman, coba kita baca dulu, kemudian di chat nih jawabannya apa. Oke, udah banyak ya. Jawabannya semuanya B. Oke, kita bahas. Apoteker di puskesmas akan memberi konseling untuk pasien HIV yang baru pertama kali mengkonsumsi obat ARV. Pertama kali, pertama kali mengkonsumsi obat ARV. Apoteker mengajak pasien tersebut di ruang konseling yang tertutup. Di ruang konseling yang tertutup artinya kita menjaga kerahasiaannya karena pasien yang mengkonsumsi obat ARV ini adalah pasien HIV yang mungkin dia eh, nggak nyaman gitu kalau orang lain tahu tentang keadaannya gitu. Nah, hal yang dilakukan apoteker tersebut termasuk etik apoteker apa? A. Kepedulian, B. Konfidental, C. Mengutamakan kepentingan, D. Beneficient, dan E. Fairness. Jawabannya ya konfidental ya teman-teman. Konfidental itu kita menjaga kerahasiaan informasi dari pasien kita. Oke, 100% ini kayaknya benar semua. Oke, lanjut ya. Nah, dibaca dulu ini jawabannya. Ayo. Oke ya. Untuk nomor dua, kita kita bahas dulu keyword-keywordnya ya. Jadi nanti kalau di SKB, teman-teman jangan kaget kalau soalnya itu banyak-banyak kayak gini nih. Cuman ternyata sebenarnya jawabannya itu simple. Jadi harus banyak latihan soal ya. Teman-teman pada latihan soal belum di Ayo CPNS. Nah, oke. Tuan R adalah seorang apoteker yang mendirikan apotik dengan modal sendiri. Modal sendiri nih dia ya, banyak nih yang dikeluarin uangnya. Terus, apotik tersebut sudah berjalan selama 3 tahun, namun omset belum melejit. Waduh, udah keluarin modal sendiri, belum melejit. Terus, Tuan R mempunyai beberapa karyawan yang harus digaji setiap bulan. Suatu hari, petugas gudang farmasi Dinas Kesehatan menawarkan beberapa obat dan menitipkan obat untuk dijual kembali karena kelebihan stok. Nah, kemudian, bila obat yang dititipkan habis, Tuan R akan diberi bonus. Nah, Tuan R menyetujui perjanjian tersebut.
Pada kasus tersebut, tindakan Tuan R sebagai apoteker menyimpang dari prinsip kewajiban. Ya, jawabannya B ya, kewajiban terhadap diri sendiri. Tadi kita udah bahas ya, kalau kepada pasien seperti apa, kalau kewajiban kepada sendiri, itu salah satunya adalah kita tidak boleh mengambil keuntungan dari apa yang kita praktekkan di keprofesionalan kita. Kemudian, kewajiban kepada organisasi, itu kita harus seperti apa? Organisasi nggak ada ya, teman sejawat ya yang ada ya. Oke, apa nih? Dijelaskan per option gimana contohnya yang nomor 1 ya? Oke, boleh ya kita kita ulang lagi ya ininya apa namanya contohnya ya. Nah, kalau kepedulian itu berarti kita harus memberikan kepedulian kepada pasien. Itu udah jelas ya. Kita harus memberikan terbaik untuk pasien. Nah, kalau misalnya confidential tadi kita harus menghargai hak pasien dan juga harus menjaga kerahasiaan informasinya. Nah, kalau mengutamakan kepentingan, ya kita harus mengutamakan kepentingan pasien. Misalnya, pasiennya pengen nih konseling jam misalnya jam 2 tapi kita sebenarnya nggak bisa ya tapi kita harus tetap mengutamakan kepentingan dari pasien tersebut. Nah, kalau misalnya beneficent berarti kita memberikan yang terbaik untuk pasien, misalnya pelayanan tadi ya sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang fairness kita harus bersikap adil pada pasien. Tadi di awal kita udah jelaskan ya contoh-contoh ininya apa namanya contoh-contoh contoh-contoh dari etik-etik ini. Oke, lanjut ya soal ketiga, dibaca dulu kalau sudah ada jawabannya ketik ya. Oke, yang lain. Oke, jawabannya seragam nih ya, semua. Kayak kita bahas yuk. Pak Farid mendapatkan resep dari dokter penyakit dalam, yaitu insulin pen. Ini merupakan kali pertama Pak Farid mendapatkan insulin pen. Artinya kalau kali pertama berarti bisa Pak Farid ini belum tahu tentang cara penggunaannya. Namun, saat apoteker memberikan obat, Pak Farid tidak dijelaskan oleh apoteker terkait informasi pemakaian obatnya. Nah, di bawah ini merupakan acuan aspek aspek etik yang dilanggar oleh apoteker, kecuali Nah, kalau UU 08 tahun 1999 ini tentang hak konsumen. Jadi, hak konsumen itu harus diberikan informasi tentang apa produk yang dia dapatkan. Sehingga ini dilanggar nih sama apotekernya karena tidak memberikan informasi kepada Pak Farid ya. Nah, yang kemudian kode etik farmasi. Nah, di kode etik farmasi tentu dijelaskan juga kalau kita harus memberi penjelasan atau memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, ini juga dilanggar. Kemudian sumpah janji apoteker. Di sumpah janji apoteker juga di ayat kelima itu mengatakan kalau misalnya kita harus memberikan layanan sesuai pekerjaan kefarmasian dari dulu begitu. Nah, ini juga dilanggar. Nah, Permenkes nomor 72 tahun 2016 ini tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, di sini tuh ada tentang pemberian KIE ini juga dilanggar. Jadi jawabannya E ya, PMK nomor 5 tahun 2023. Tahu nggak ini PMK nomor 5 tahun 2023 tentang apa? Ayo, tahu nggak PMK nomor 5 tahun 2023 tentang apa? Ih, iya, nah ini PMK nomor 5 tahun 2023 itu tentang narkotika ya, itu mengganti Permenkes nomor 3 tahun 2015. Teman-teman, untuk menyiapkan ujian SKB ini pokoknya jangan malas-malas cari peraturan perundang-undangannya, karena semua soalnya dari sana. Oke? Oh iya, kalau saya nggak bisa coret-coret teman-teman, jadi minta tolong dicatat aja yang dijelaskan ya, soalnya saya nggak ada pen untuk coret-coretnya, nggak sama kayak Coach Priscil. Kalau Coach Priscil kan ada coret-coretan tuh, nah kalau saya nggak ada, jadi minta tolong dicatat sendiri ya. Nah ini, atau kan ini ada recordnya teman-teman, nanti kalau misalnya mau ngulang record tinggal diulang aja recordnya, tapi lebih ini untuk catat sendiri. Ya, kalau yang PMK nomor 5 itu tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor, tentang pengelolaannya ya, dia itu menggantikan Permenkes nomor 3 tahun 2015. Gitu. Oke. Nah, lanjut nih soal keempat. Kalau ketikan gimana nih? Ketikan nanti takutnya lama. Gitu ya. Coba jawab dulu nomor nomor 4 ya. Oke, jawabannya. Nih, kita bahas ya. Seorang apoteker baru lulus sedang mencari pekerjaan dan mendapatkan info bahwa pemegang saham Apotik Z sedang mencari apoteker pengganti. Diketahui Apotik Z sudah beroperasi selama 10 tahun nih, tapi apotekernya mau diganti ya, dan akan mencari apoteker penanggung jawab pengganti apa sebelumnya. Apa yang harus dilakukan apoteker baru lulus tersebut? Nah, nih.
Nah, ini ada apotek nih, apoteknya udah lama, tapi kok tiba-tiba mau ganti apanya? Jadi, apakah yang harus dilakukan oleh apoteker baru tersebut? Pertama, bersedia menerima menjadi penanggung jawab sarana. B, bisa ini bersedia menerima menjadi penanggung jawab sarana. Ini boleh aja sih ya. Boleh aja lah ya, kenapa enggak gitu kan. Tapi kan kita harus mencari jawaban yang paling tepat. Kemudian B, mencari tahu dan berkomunikasi dengan apoteker sebelumnya. C, bekerja sesuai perjanjian kerjasama. Ini juga boleh. Yang D, menolak tawaran. Kenapa harus ditolak kan ya gitu. Terus itu mencari tahu kemampuan PSA. Oke. Karena tadi kan kita udah ini ya belajar tentang kode etik. Nah, di kode etik itu ada tentang kode kewajiban kepada teman sejawat gitu. Jadi seharusnya sebagai apoteker yang baru lulus juga kita bertanya dulu, kenapa nih apoteknya sudah 10 tahun tapi masih cari apoteker pengganti atau tiba-tiba mencari apoteker pengganti. Apakah ada masalah? Apakah gimana PSA-nya? Nah, itu jawabannya yang tepat adalah B ya. Benar semua nih teman-teman jawabnya B. Nah, mencari tahu dan berkomunikasi dengan apoteker sebelumnya gitu. Kita cari tentang informasi kenapa sih kok keluar takutnya. Apa yang misalnya teman kita apoteker ini dirugikan, takutnya PSA-nya akan melakukan kerugian yang sama untuk kita. Nah, itu juga harus kita hindarin. Gitu ya untuk soal nomor 4. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Iya, sering terjadi nih Kak, PSA ngadi-ngadi. Iya, benar, sering terjadi. Jadi kalau misalnya ada pertukaran PSA itu ada baiknya kita untuk nanya sama apoteker sebelumnya kenapa gitu. Nah, ini lanjut soal kelima. Kalau soal kode etik ini mudah ya teman-teman ya. Cuman memang soalnya panjang-panjang tuh, jadi harus konsentrasi untuk membacanya. Oke, kita jawab ya. Pasien dengan wajah panik ya, wajah panik dan gusar membawa kopi resep dari praktek dokter syaraf. Kopi resep yang ia bawa berisi Alganak 1 mg. Alganak isinya apa? Ada yang tahu Alganak? Alganak isinya apa? Alprazolam ya sebanyak 60 tablet. Nah, jadi isinya alganak. Alganak itu alprazolam yaitu psikotropika. Nah, dibawa pakai kopi resep. Nah, pasien kelihatan panik dan gusar ya. Pasien memaksa apotek untuk dapat memberikan obat tersebut dan mengatakan akan memberikan uang tambahan nih. Memberikan uang tambahan untuk apoteker agar resepnya diterima. Apa yang akan dilakukan oleh apoteker tersebut? Nah, pertama, A memberikan obat tersebut namun menolak untuk ditambahan. Oke, benar nggak ini ya? Ini obatnya dikasih tapi menolak untuk ditambahan. Nah, kedua, B, menolak resep tersebut dan meminta resep asli. Kemudian C, memberikan obat tersebut dan menerima fee tambahan ya. Double-double kita untungnya ya. Yang D, obat diberikan setengahnya. Dan E, menolak resep tersebut dan meminta pasien untuk tidak kembali ke apotik karena sangat mencurigakan. Oke, jawabannya udah jelas ya. B, itu menolak resep tersebut dan meminta resep asli. Kenapa Kak nggak yang E gitu? Kenapa? Karena meminta pasien untuk tidak kembali ke apotik. Karena itu hak pasien, dia mau balik atau enggak. Sebaiknya kita adalah menolak resep tersebut dan meminta resep asli. Jadi kalau misalnya dia datang dengan resep asli yang masuk akal dan dengan tingkat kewajaran, ya itu bisa saja kita kasih kalau memang ada stoknya. Iya benar ada loh pasien kayak gini sampai marah-marah kan ditelan kopi R. Iya. Jadi dan alprazolam juga kan psikotropik ya nggak bisa pakai kopi resep. Itu ya. Nah ini. Oke, lanjut soal keenam. Yuk. Pasien yang suka ngancam juga banyak. Iya banyak ya. Dikaliku. Dikaliku dia apotik. Oke, lanjut tanggal nomor 6 ya. Ini pasti pada semangat kan ya? Semangat lah ya. Ujiannya kapan sih? Tanggal berapa ujian SKB-nya? D. 9 sampai 20 Desember. Oh, aduh, ini mau lihat pembahasan nomor 5. Nih, SS dulu. Udah ya. Nah, nomor 6. Bukan ini. Ini nomor 5. Nomor 6 ya. Itu ada jawabannya. Seorang kakek ingin menebus obat untuk istrinya. Pasien hanya membawa uang setengah dari harga obat yang diresepkan. Sementara jika obat diganti dengan obat generik, maka kakek mampu menebus obat seluruhnya. Jadi kalau diganti bisa nih dia dia diganti generik bisa nih obatnya diambil semua. Tapi sayangnya yang diresepin itu adalah obat yang paten gitu. Tapi kalau misalnya diambil yang paten, dia cuma dapat setengahnya. Nah, jika pasien tidak masalah obat diberikan paten atau generik, setengah atau full, apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh apoteker? Oke, nah, kalau paten berarti keywordnya adalah ini ya. Kalau paten biasanya untungnya lebih banyak daripada generik, gitu kan ya. Nah, kita sebagai apoteker harus ngapain gitu? Tetap menyerahkan obat paten walaupun hanya setengahnya. Yang nggak apa-apa nanti maksudnya kan dia datang lagi gitu kan ya. Yang kedua, mengganti dengan obat generik dengan konfirmasi dokter. C, tetap menyerahkan obat paten walaupun hanya setengahnya dan memberikan kopi resep. Kemudian D, mengganti obat generik dengan konfirmasi dokter dan pasien. Dan E, mengganti dengan obat paten lainnya. Jawabannya adalah D ya, mengganti obat generik dengan konfirmasi dokter dan pasien. Gitu. Kalau generik kan dia bisa dapat semua tuh. Nah, walaupun keuntungannya itu sedikit, jadi kita harus mengutamakan pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik. Gitu ya. Jelas semuanya semuanya ini nih udah jawab deh.
Iya boleh, dan atau ya ini memang dan atau konfirmasi dokter dan pasien. Tapi ini kalau di resep ini kan di soal ini kan nggak ada ya tulisan dokter atau pasien. Tapi ada jawabannya cuma dokter dan pasien. Jadi jawabannya yang dia gitu. Terusnya apa dong? Kalau yang B kan mengganti dengan obat generik dengan konfirmasi dokter. Ini kan eh, kan dia udah tahu nih, maksudnya ini kan konfirmasi dokter. Ini dan ini yang kalau yang D mengganti obat generik dengan konfirmasi dokter dan pasien. Jadi yang B itu bukan tanpa konfirmasi dokter ya, tapi dengan konfirmasi dokter. Yang ada pasiennya itu cuma yang D, makanya yang D. Gitu. Lanjut ya, soal ketujuh. Aduh, udah jawabannya. Udah ya, kita lanjut aja langsung kita bahas soal ketujuh ya. Seorang pasien berusia 50 tahun datang ke apotik dan membawa bungkus obat yang bertuliskan Simvastatin 10 miligram. Nah, pasien meminta di apotik untuk membeli obat tersebut karena informasi yang dapat dari tetangga, obat tersebut dapat menurunkan kolesterol. Informasinya didapat dari tetangga nih. Nah, apa yang dilakukan oleh apoteker tersebut? Nah, oke, jawabannya pada E. Oke. Nah, pertama memberikan obat simvastatin 10 tablet, kemudian memberikan obat simvastatin 7 tablet, terus memberikan obat dengan nama paten, tidak memberikan obat tersebut karena golongan obat tertentu, dan E tidak memberikan obat karena golongan obat keras. Jadi jawabannya adalah E ya, karena ini golongan obat keras. Nah, teman-teman juga harus tahu nih tentang obat apa aja yang boleh kita berikan tanpa resep ya, begitu. Nah, kalau untuk tipe-tipe soal dari kode etik itu bisa jadi soal-soalnya seperti ini gitu. Nah, kita harus tahu apa sih obat-obat yang boleh kita kasih sesuai peraturan, mana yang obat yang tidak boleh dikasih seperti itu. Jadi kita jawabnya bukan berdasarkan ini tapi ya, bukan berdasarkan kenyataan gitu. Kalau misalnya kenyataan banyak yang salah di lapangan seperti itu ya. Cuan. Ya kan kalau misalnya cuan pasti kita ngasih ya obatnya. Tapi nggak, kita harus jawab berdasarkan dengan perundang-undangan. Oke, lanjut ya. Nih, jawabannya E karena di OA nggak ada simvastatin. Oke, lanjut nomor 8. Yuk, jawab yuk. Udah jawabannya penemuan pada C. Ah, oke, ini logonya logo apa nih? Kalau teman-teman logo OHT, bukan logo Vita Farmaka ya. Kalau Vita Farmaka logonya gambarnya seperti apa sih? Salju kristal es ya. Oke, kita bahas ya. Manakah pertanyaan yang paling tepat untuk sediaan yang ditandai oleh logo tersebut? Jadi logo ini adalah benar ya tadi ya, OHT, obat herbal terstandar. Nah, obat herbal terstandar itu penetapan khasiatnya berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan. Jadi, penetapan khasiatnya itu hanya sampai di uji uji sama hewan, nggak sampai uji klinis. Kalau misalnya sampai uji klinis itu namanya fitofarmaka. Nah, berdasarkan SK Kepala BPOM nomor HK 00542411. Jadi, tentang kriteria obat bahan alam sediaan dengan logo bintang 3 hijau adalah obat tradisional golongan obat herbal terstandar. Nah, penentuan OHT berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan. Kemudian, standarisasi kandungannya udah ditetapkan secara kuantitatif. Jadi, untuk ngebuat sediaan ini sudah ditetapkan secara kuantitatif atau terukur untuk bahan bakunya. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 9, soalnya mudah-mudah aja nih. Tapi kadang-kadang ini jebakan karena kita menganggap ini mudah sehingga kita lupa sama soal-soal seperti ini. Ini sebenarnya soal-soal untuk ngumpulin poin ya teman-teman. Jawabannya pada B. Oke. Di suatu daerah di Indonesia, meminum rebusan rimpang jahe akan meningkatkan imunitas tubuh. Resep ini digunakan secara turun-menurun di wilayah tersebut. Dari pernyataan di atas, logo obat tradisional yang sesuai untuk rebusan rimpang jahe adalah, nah teman-teman harus tahu clue-nya ya, ini secara turun-menurun, artinya dikerjakan secara empiris. Nah, kemudian itu dia tidak terukur nih, tidak tahu berapa bahan bakunya. Dia rebusan rimpang jahe. Nah, ini adalah maksud dari jamu ya. Jamu logonya apa? Nih, yang B ya. Oke, semuanya pada jawab B. Oke, lanjut. Nomor 10, dijawab dulu. Oke, udah jawab semuanya A ya. Oke, Tensigar, Reumenir, Stimuno, Diabetadex merupakan obat tradisional yang masuk dalam golongan obat tradisional yang berlogo. Ya, jawabannya A ya. Fitofarmaka. Nah, oke, untuk soal udah selesai. Kita pembahasan teori lagi tentang penggolongan obat. Jadi, penggolongan obat di Indonesia itu diatur di beberapa peraturan. Yang pertama adalah Permenkes RI nomor 9717 tentang 93 ya tahunnya, udah lama tentang penggolongan obat. Kemudian Permenkes RI nomor 949 tahun 2000. Kemudian Permenkes nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan
pembatasan dan kategori obat dan dirubah lagi pada Permenkes nomor 28 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Apa aja sih yang dibagi di Permenkes ini? Pertama itu ada obat bebas. Nah, obat bebas ini dijual bebas di toko obat atau apotik. Logonya berwarna hijau dengan lingkaran berwarna hitam. Nah, obat ini bisa didapat tanpa resep dokter, dosis relatif aman jika digunakan dan sesuai dengan petunjuk. Contohnya obat-obat apa aja? Ada paracetamol, ada Aspilet ya. Kemudian obat bebas terbatas, logonya warna biru dengan lingkaran hitam. Nah, ini termasuk obat keras, tapi boleh diberikan dalam jumlah tertentu dan bisa didapatkan di apotik. Nah, kemudian penggunaan dari obat bebas terbatas ini perlu monitoring dalam penggunaannya. Juga mempunyai penandaan khusus. Nah, tahun 2021, teman-teman, saya dapat soal dia itu yang ditanya ini nih. Nih, penandaan ini. Contohnya seperti ini. Pasien R membeli obat superoid. Nah, obat superoid itu masuk ke dalam golongan obat bebas terbatas. Eh, Penandaan untuk obat bebas terbatas golongan yang superoid itu yang mana? Ada gambarnya. Kita harus terus kita pilih nih yang mana. Nah, kalau superoid itu kan untuk wasir. Jadi jawabannya yang nomor 6 ini gitu. Jadi teman-teman harus hafal ya. P nomor 1 itu apa? P nomor 2 apa? P nomor 3 apa? P nomor 4 apa? P nomor 5 apa? Dan P nomor 6 itu apa? Gitu. Iya, Aspilat bebas hijau kok. Teman-teman bisa lihat aja di ini Aspilat. Oke, lanjut. Nah, ini obat keras. Ini obat yang harus dengan resep dokter. Jika tidak dengan resep dokter, harus tercantum di OA. Di OA. Termasuk obat psikotropika juga adalah obat keras yang masuk ke dalam golongan obat keras. Kemudian, golongan narkotika, obat-obat yang menimbulkan ketergantungan ya dari penggunaannya. Sehingga pemakaian perlu diawasi secara ketat. Contohnya, morfin dan kodein. Ingat-ingat ya teman-teman, ini sering keluar. Logo ini. Kita lihatnya simple, tapi dia sering sering keluar di soal-soal SKB ya. Kemudian ini obat fitofarmaka. Contohnya ada Stimuno, Tensigard, Exgra, Nodiar, Enlasin, VIP Albumin, dan Rimonir. Ini teman-teman harus hafal ya, karena sering keluar di soal. Jadi kita nggak hafal, jadi kita nggak dapet ininya, nggak dapet poinnya. Kemudian obat herbal terstandar, nih bentuknya apa ini? Tiga, tiga buah bintang hijau. Contoh obatnya adalah tolak angin, diapet, dan lelap. Kalau obat herbal terstandar, ini ujinya baru sampai hewan. Kalau fitofarmaka, ujinya sudah sampai uji klinik ya teman-teman ya. Sampai uji klinik. Kemudian obat herbal jamu, yaitu obat yang digunakan secara turun-menurun atau empiris. Contoh ininya adalah antangin, pil kita, dan proma herbal. Proma herbal itu jamu ya teman-teman. Kalau teman-teman coba searching, itu logonya itu adalah logo jamu. Oke, ini soal nomor 11. Yuk, oke ya. Yuk, kita bahas nomor 11. Pasien datang, ya bukan dating. Dengan keluhan gatal-gatal di seluruh tubuh. Mengaku bila terkena hujan, badannya menjadi gatal dan meminta loratadin tablet kepada apoteker. Ia meminta diberikan sebanyak 30 tablet. Hal tersebut dikarenakan ia rutin menggunakan obat tersebut. Sebagai apoteker, apakah yang Anda akan lakukan? Yuk, ini dia minta loratadin. Loratadin sebanyak 30 tablet. Boleh nggak kita kasih? Pertama, A. Memberikan loratadin karena masuk ke dalam golongan obat bebas. Kalau obat bebas, loratadin enggak ya. Loratadin bukan obat bebas. Oke, yang B. Memberikan loratadin karena masuk ke dalam golongan obat keras namun sudah sering digunakan. Ini salah juga ya. Kalau obat keras harus pakai resep. Nah, memberikan loratadin dengan golongan obat bebas terbatas dengan jumlah 10 tablet. Nah, ini bisa jadi nih yang C. Nah, kemudian memberikan loratadin karena masuk daftar OA dengan jumlah 10 tablet. Kalau lihat di daftar OA, loratadin nggak ada ya. Nggak masuk daftar OA. Nah, kemudian yang E memberikan loratadin karena masuk daftar OA dengan jumlah 30 tablet. Ya, benar jawabannya Mas adalah C ya, loratadin masuk golongan obat bebas terbatas berdasarkan peraturan yang terbaru. Nah, ada pembatasan jumlah tuh untuk pemberian loratadin. Kenapa nggak bisa 30? Jadi di peraturan tersebut mengatakan bahwa untuk loratadin yang pindah golongan dari obat keras menjadi obat terbebas terbatas hanya dapat diberikan dengan jumlah 10 tablet. Oke, kita bahas ya peraturannya mana, Kak? Ini dia. Ini daftar perubahan penggolongan pembatasan dan kategori obat tadi. Dia tahun 2023. Teman-teman bisa nanti next apa namanya PPT ini karena tadi udah kita tulis. Udah kita tulis ya. Dia peraturan yang ini. Mana? Oke. Nah, apa aja sih obat yang berubah penggolongannya? Pertama, ini saya tandain yang sering-sering keluar ya, yang sering keluar di apa namanya yang sering keluar di soal. Pertama ada famotidin. Dia tadi golongan obat keras pindah ke obat bebas terbatas. Nah, berapa sih yang boleh dikasih? Tablet kapsul 10 miligram, nggak lebih dari 10 tablet. Oke.
Nah, untuk kemudian ada diklofenak, dietilamin. Tadi obat keras jadi obat bebas terbatas. Apakah semua diklofenak yang bisa diberikan tanpa yang masuk ke golongan baru? Enggak, tapi cuma sediaan topikal dengan kadar kurang dari 1%. Nah, kemudian ada yang ini nih, piroxicam. Tadinya obat keras jadi berubah jadi obat bebas terbatas. Tapi juga yang masuk itu adalah sediaan topikal dengan kadar kurang dari 0,5%. Kemudian ada N-asetilsistein nih. N-asetilsistein ini terkenal pas zaman apa ya? Kalau teman-teman tahu nggak sih obatnya untuk apa dan terkenal pas zaman apa? Zaman COVID ya, zaman COVID buat batuk pas itu untuk mukolytik. Nah, N-asetilsistein ini yang tadinya obat keras pindah golongan menjadi obat bebas terbatas ya. Nah, apa yang masuk dengan pembatasannya yaitu sediaan oral kadar kurang atau sama dengan 200 miligram per takaran. Nah, ini nggak disebutkan nih berapa yang boleh dikasih. Jadi kalau misalnya kita beli 20 itu masih dibolehkan. Kenapa sih ini bisa jadi kenapa sih ini nggak dibatasi karena penggunaan N-asetilsistein sendiri pun dalam sehari bisa dibolehkan untuk sampai 4 kalian gitu ya. Nah, kemudian cetirizin. Cetirizin nih yang baru pindah dari obat keras menjadi obat bebas terbatas. Tidak, pemberiannya tidak boleh lebih dari 10 tablet. Dan kalau sirup, kurang dari 5 miligram. Dan kemasannya nggak boleh lebih dari 60 mili. Kemudian ada loratadin, yang tadi kita bahas di soal. Dia tidak boleh lebih dari 10 tablet. Ah, kemudian ada perpindahan juga nih dari lidokain. Yang tadinya obat bebas terbatas jadi obat keras. Jadi kalau yang di apoteknya masih jualan lidokain dan dijual tanpa resep dokter, itu udah nggak boleh lagi ya, karena dia udah berubah. Sudah berubah golongannya. Kemudian, ini kan Permenkesnya itu kan baru ya. Ini, Permenkesnya itu yang ini teman-teman. Hmm, nah, ya. Nih, Permenkesnya itu pertama itu tahun 2021. Nah, di 2021 itu tidak ada oksigen. Nah, kemudian tahun 2022 ada penambahan perubahan penggolongan dan pembatasan kategori obat yaitu masuk oksigen. Jadi yang kita bahas tadi, yang kita lihat tadi, itu tabel yang ada di Permenkes ini ya teman-teman. Permenkes nomor 3 tahun 2021 dan terbaru nomor 28 tahun 2022. Ya, 2 tahun yang lalu lah. Oke, jelas ya. Nah, yang mas 2022 itu masuk oksigen. Dari obat bebas terbatas menjadi obat bebas. Lanjut ya. Nah, apa perubahan pembatasan obat? Nah, di sini ada juga tuh tentang perubahan pembatasan obat. Seperti bromhexin yang tadinya golongan obat bebas terbatas, itu tadinya nggak dibatasin, jadi, kemudian dibatasi jadi 10 tablet untuk kapsulnya. Nah, kemudian ada, kita bahas yang terkenal-terkenal aja ya. Nah, kemudian ada ibuprofen, itu tidak lebih dari 10 tablet, yang sebelumnya tidak dibatasi pembeliannya. Kemudian ada ketoconazole, yang bisa dibeli itu cuman topikal, yang sediaan topikal. Dan kemudian benzoyl peroksida. Ini untuk obat jerawat. Ini juga sediaan topikal ya, dan kadarnya kurang dari 10%. Jadi ini juga sebagai acuan dari untuk apoteker yang bekerja di industri tidak boleh membuat obat dengan sediaan benzoyl peroksida lebih dari 10%. Kemudian ranitidin juga dibatasi jadi 10 tablet. Oke, jelas ya. Ini untuk daftar perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Oke, ini ada soal lagi. Yuk, masih semangat ya. Ini udah sampai jam 9. Kita tetap lanjut, gak apa-apa ya? Boleh ya? Kayaknya extend waktu deh. Gas Kak ya. Lanjut ya, tanpa dilihat masih pada semangat. Oke. Yuk kita bahas ya nomor 12. Seorang yang berprofesi sebagai traveler mengunjungi apotik sehati. Ia bercerita ingin meminta rekomendasi untuk pencegahan diare selama nanti melakukan perjalanan. Sebagai apoteker, apa yang dapat Anda sarankan? Ya, nah kita harus tahu nih sebagai traveler, dia itu pencegahan ya, pencegahan diare. Nah, untuk pencegahan diare, apa sih yang diberikan? Jadi, obat yang diberikan untuk pencegahan diare itu adalah bismut salisilat ya. Nah, jawabannya adalah bismut salisilat sebanyak 10 tablet. Tuh. Tata ininya apa sih namanya? Tata laksananya untuk pencegahan diare itu adalah memberikan bismut salisilat ya. Dan bismut salisilat masuk ke dalam OA dan hanya boleh diberikan 10 tablet. Oke, lanjut. Nah, ini tadi soal tentang OA, daftar obat wajib apotik. Nah, sekarang kita bahas nih tentang daftar obat wajib apotik. Belum dibahas kan ya tentang daftar obat wajib apotik. Kita spill sedikit ya. Oke, daftar obat wajib apotik itu diatur di mana aja? Ada 4 nih. Dari Kemenkesnya agak tua-tua ya, tapi nggak apa-apa. Kemenkes nomor 347 tahun 1990 tentang obat wajib apotik. Kemudian Permenkes nomor 925 tahun 1993, mungkin ada yang belum lahir kali ya 93, tentang daftar perubahan golongan obat nomor 1. Kemudian Permenkes 924 tahun 93 tentang daftar obat wajib apotik nomor 2. Kemudian Kemenkes nomor 1176 tahun 99 tentang daftar obat wajib apotik nomor 3. Nah, teman-teman, untuk di Kemenkes nomor 347 tahun 1990 itu ini nih, keras terapi yang masuk ke dalam Kemenkes ini. Sebenarnya ada banyak, tapi ini dipilih yang memang masih ada sampai sekarang ya, teman-teman. Jadi untuk oral kontrasepsi itu tunggal atau kombinasi
Jumlah tiap jenis yang diboleh diberikan di apotik tanpa resep dokter adalah satu siklus maksimal sampai 6 siklus. Jadi satu siklus, kemudian 6 bulan selanjutnya begitu kan 6 siklus. Tapi ada catatan nih pemberiannya, harus untuk siklus pertama harus dengan resep dokter dan tiap 6 bulan harus kontrol gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien nih tiba-tiba dia misalnya konsultasi sama apoteker, boleh nggak saya pakai pakai kontrasepsi oral yang ini gitu. Nah terus kita langsung kasih, itu salah karena harus dengan resep dokter. Oke, selanjutnya obat saluran cerna. Ada spasmodic analgetik, yaitu hyoscine and butyl bromide dengan tambahan dipiron atau metampiron. Nah, itu maksimal 20 tablet ya teman-teman. Ini kayak Skopma Plus ya, Skopma Plus atau ya Skopma Plus, Skobutrin itu yang ada penghilang rasa sakitnya ya. Nah, kemudian ada ya ada Buscopan, Spasminal. Nah, oke, itu maksimal dikasih 20 tablet. Kemudian anti mual, metoclopiramid maksimal 20 tablet. Walaupun metoclopiramid ini udah jarang digunakan ya. Kalau di sini sih jarang ya dipakai untuk anti emetik. Kalau teman-teman masih dipakai nggak sih metoclopiramid ini? Nah, kemudian ada laksan. Laksannya itu yaitu bisa kode supos. Nah, bisa kode supos itu juga harus ada batas maksimalnya diberikannya. Itu 3 supos. Itu ya, udah banyak-banyak. Kemudian obat mulut tenggorokan, ada hexitidin dan triamcinolone acetonide maksimal 1 botol atas satu tub. Oke. Nah, ini yang tahun 93 nih. Yang masuk apa aja? Yaitu ibuprofen dan triprolidin. Triprolidin ini, teman-teman ingat nggak dia obat yang ada di dalam apa? Triprolidin. Treneza ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Kemudian tahun 93, eh, ada albendazole, kemudian ada bacitracin 1 tub, antiinfeksi topikal, bismut subsitrat, dari soal tadi ya teman-teman, 10 tablet. Kemudian ada clindamycin yang masuk apa? 1 tub, yang untuk acne, untuk topikal. Jadi anti infeksi yang topikal. Dexpanthenol untuk ruam popok, 1 tub juga. Kemudian diclofenac 1 tub, anti nyeri topikal. Kemudian ketoconazole, omeprazole hanya 7 tablet. Ingat ya, ini sering keluar karena dia berbeda. Jadi omeprazole hanya 7 tablet. Kemudian sukralfat 20 tablet. Sukralfat. Nah, ini yang tahun 99 ada lagi yaitu famotidin 10 tablet, tapi pengobatan ulang dari dokter. Semuanya pengobatan ulang nih. Ranitidin 10 tablet, antibiotik TBC 1 paket, allopurinol 10 tablet tapi yang 100 miligram. Jadi kalau pasiennya minta yang 300 miligram nggak dikasih ya teman-teman. Nah, ini teman-teman harus teliti nih. Nanti ada pertanyaan. Pas seorang pasien datang meminta membeli allopurinol 300 miligram, dia mengatakan bahwa sudah pernah dikasih dokter sebelumnya. Nah, kalau 300 miligram nggak boleh dikasih. Yang boleh dikasih adalah 100 miligram. Kemudian natrium diklofenak. Nah, natrium diklofenak 10 tablet 20 yang 25 miligram. Kemudian piroksikan yang 10 miligram. Terus ciproheptadin 10 tablet, gentamisin tetes mata 1 tub, dan chloramphenicol obat mata 1 tub ya. Nah, untuk yang antibiotik, nggak ada yang masuk OA, tapi antibiotik yang masuk OA itu yang untuk pemakaian luar. Itu teman-teman harus ingat ya. Oke, itu tadi tentang penggolongan obat dan tentang daftar obat wajib apotik. Lanjut lagi yuk kita bahas soal. Ini tadinya yang kode etik bisa kemana-mana ya pertanyaannya. Memang gitu, kalau kalau yang kode etik ini pertanyaannya bisa kemana-mana. Dan makanya kita harus tahu nih peraturan-peraturan terkait obat-obatan. Nah ini kayak penggolongan obat, terus itu OA, itu eh, peraturan-peraturan yang harus kita ketahui. Oke, jadi jawabannya, ya udah tahu lah ya, ini udah dibahas ya di pengelolaan. Seorang apoteker di puskesmas akan memesan obat, yaitu MST, kodein, fentanyl patch, lorazepam, tramadol, cefixime, dan bromhexin. Nah, berapakah surat pesanan yang harus dibuat oleh apoteker? Jadi, kalau kita ada dapat soal gini nih, ditanya berapakah surat pesanan? Kita harus tahu dulu teorinya. Surat pesanan itu dibuat berdasarkan golongan obatnya. Kalau misalnya untuk golongan obat NPP, narkotik, psikotropik, dan prekursor itu harus berbeda surat pesanannya. Dan especially, dan untuk spesialnya lagi, untuk narkotik itu hanya 1 SP 1 obat. Nah, kita lihat ya. Di sini obatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. MST itu golongan apa? Golongan narkotika. Nah, kemudian kodein juga narkotika, fentanyl patch juga narkotika. Jadi ada tiga surat pesanan yang harus dibuat untuk yang narkotika. Kemudian ada lorazepam. Lorazepam narkotika juga kah? Oke, psikotropika. Oke, ini psikotropika, 1 pesanan lagi. Tramadol psikotropika. Oke, kalau tramadol OOT ya. Kalau misalnya di sini ada diazepam, bisa nggak lorazepam dan diazepam dijadikan 1 surat pesanan? Oke, bisa ya. Nah, kalau misalnya dia narkotika, itu hanya 1 pesanan, satu obat 1 pesanan. Kalau misalnya dia psikotropika, bisa 2 obat, 2 obat surat 1 surat pesanan.
Gitu ya. Kemudian tramadol itu pakai OOT dan cefixime antibiotik dan bromhexin ini adalah obat keras biasa sehingga bisa jadi satu surat pesanan ya. Jadi total surat pesanan yang kita kita buat adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk dua obat ini. Jawabannya adalah C ya. 6. Oke, teman-teman udah pada paham semua ya. Maksimal berapa obat untuk psiko? Nggak ada maksimal ya. Yang penting cukup aja SP-nya. Nah, oke. Nomor 14. Jawabannya nomor 14. Oke, yuk. Kita bahas ya. Jawabannya ini kayaknya betul semua nih dari tadi ya. Menerus terus. Mudah ya soalnya. Oke, seorang pasien berumur 48 tahun datang ke apotik membawa salinan resep berisi kodein dari rumah sakit umum daerah yang belum ia tebus. Pasien berniat untuk menebus sisa kodein yang belum ditebusnya ke apotik tersebut sebagai apoteker apotik, apa yang akan dilakukan? Oke, kalau misalnya teman-teman dapat resep kodein, nah resep kodein nih dapat resep kodein. Kodein ini obat apa? Narkotika ya. Nah, ini bawa salinan resep. Nah, kalau narkotika itu tidak boleh disalin resep. Jadi harus membawa resep asli. Sehingga kalau misalnya ada pasien membawa salinan resep, yang kita lakukan sebagai apoteker adalah meminta untuk pasien untuk kembali ke apotik yang membawa salinan resep dan meminta obat tersebut di apotik tersebut. Gitu ya. Jawabannya C. Jadi pelayanan narkotik hanya digunakan menggunakan resep asli. Ya. Oke. Oh, di soal latihan itu udah ada jawabannya ya. Kayaknya kalau misal, oh udah langsung jawabannya ya. Kalau dulu di PPPK itu belum ada deh kita bahas gitu. Kalau fisiko resep asli, ya ini resep asli juga kalau fisiko ya. Oke, nah ini oh ada jawaban tapi nggak ada pembahasan. Oke, pembagian narkotika, psikotropika dan prekursor. Ini sumber acuannya ya teman-teman. Nanti dilihat lagi. Nah, dibaca lagi. Nah, ini rangkumannya. Nah, ini daftar narkotika yang sering digunakan. Harus hafal ya. Nanti kalau ada soal-soal kayak tadi, misalnya pasien membawa resep petidina. Nah, kita nggak tahu dia ini golongan apa kan ya. Makanya ini harus dihafalkan. Ada fentanyl, metadon, morfin, oksikodon, petidin, dan kodein. Gitu ya. Sedikit kok. Nah, ini untuk psikotropika, yang sering digunakan adalah prazolam, estazolam, midazolam, terus barbital, fenobarbital, diazepam, fludaziepam, lorazepam. Ini kalau ada zepam, 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 ini pasti psikotropika ya. Kemudian ada zolpidem, clobazam, dan chlordiazepoksid. Kalau chlordiazepoksid tahu nggak contoh sediaannya? Chlordiazepoksid ya bukan. Kalau CPZ, chlorpromazine. Kalau chlordiazepoksid, chlordiazepoksid. Ya, Braxidin ya contohnya. Sering nih kalau dokter penyakit dalam resepin. Oke, ini kalau prekursor. Tabel satu ini yang sering digunakan nih. Dia ada dua golongan. Yang tabel satu nih bagian yang sering digunakan. Seperti ephedrin, norepinephrine, itu adalah prekursor. Ergometrin, terus isosafrol, ergotamin, fenilpropanolamin, potasium permanganat, pseudoephedrine, dan norfentanil. Nah, ini yang sering dikeluar nih prekursornya. Nah, saya mau tanya coba ya. Misalnya ada apotik tuh mau order serbuk PK, itu pakai SP obat apa? Oke, ya. Kalau ini serbuk PK itu masuk ya, masuk prekursor. Di sini nih potasium permanganat itu serbuk PK. Oke, teman-teman, itu juga masuk di ujian 2021. Jika mau mengorder apotik mau mengorder serbuk PK, surat SP apa kok yang digunakan? Itu pertanyaannya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu udah paham ya, dihafalin ya teman-teman. Kalau Aircraft apa isinya? Aircraft. Oke. Ergotaminnya, nah itu juga pakai prekursor. Oke. Ini soal, ayo. Oke, ini soal terakhir ya untuk malam hari ini. Sudah di jam 9. Oh, pas ternyata kita. Oke. Udah jawab ya. Seorang ibu membawa anaknya yang kejang ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan kejang yang dialami anak semakin parah sehingga ibunya memutuskan berhenti di apotik dan meminta bantuan pengobatan darurat di apotik tersebut. Saat itu praktek dokter sedang tutup dan apoteker memberikan dia zepam rektal untuk meredakan kejang anak. Bagaimana tindakan apoteker tersebut menurut Anda? Nah, tadi ya kita balik lagi ke kode etik tadi. Kita boleh memberikan bantuan di saat mengancam jiwa tapi harus yang benar. Nah, kalau di jawaban ini, jawabannya adalah yang sesuai adalah B ya, dapat dibenarkan karena dalam keadaan mengancam jiwa. Yang penting kita memberikan yang benar. Oke, jawabannya B ya.
Nah, ini bisa teman-teman, ya, ini jawabannya yang B. Oke, nah ini tentang obat-obat tertentu, pisah ya dia ini ya tadi. Oke, kita tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Nah, ini ada juga nih teman-teman, ininya Permenkesnya ya. Dari tadi di depan udah dikasih tahu Permenkes keberapa. Nah, ini harus teman-teman hafal nih jenis obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Ada tramadol, tramadol, trihexylphenidil, chlorpromazine, CPZ tadi ya. Nah, amitriptilin dan haloperidol. Oke, ya, kita bahas yang ini. Fasilitas pelayanan kefarmasian yang dimaksud, ini maksudnya ya fasilitas pelayanan kefarmasian dilarang menyerahkan obat tertentu yang mengandung dextromethorphan secara langsung kepada anak berusia 18 tahun. Nah, ini maksudnya adalah toko obat ya. Toko obat dilarang menyerahkan obat-obat tertentu yang mengandung dextromethorphan secara langsung kepada anak usia di bawah 18 tahun. Kemudian, dalam hal tersebut, keraguan usia anak tersebut, kita dapat meminta. Jadi kita sebagai apoteker boleh meminta untuk identitas anak yang menunjukkan tanggal lahir yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ada nih datang anak-anak, misalnya minta obat ini, obat ini, nah makanya kita harus bisa nanya identitas anak tersebut. Kemudian fasilitas pelayanan kefarmasian dalam melakukan kegiatan penyerahan obat-obat tertentu wajib memeriksa kewajaran jumlah obat yang diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama. Gitu ya. Jadi kita harus lihat nih kalau orang ini berulang-ulang minta obat ini. Nah, berarti kita harus tandain ini ngapa ini kok sering-sering banget gitu. Oke, selanjutnya ini harus obat-obatannya harus diserahkan berdasarkan resep atau salinan resep ya. Nah, kemudian tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat. Tuh. Nah, surat kita sebagai sebagai apoteker yang ada di gudang atau ada di PBF itu juga harus memverifikasi surat pesanan yang masuk ke PBF yang mengandung obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ini. Nah, apa aja sih yang harus kita lihat yaitu keabsahan surat pesanan seperti nama lengkap apotekernya, tanda tangan, nomor izin praktek penanggung jawab sarana, nomor dan tanggal surat pesanan, dan kejelasan identitas sarana. Kemudian kewajaran jumlahnya. Kalau misalnya ada nih apotek memesan obat ini dengan banyak, nah itu kita sebagai apoteker di gudang wajib bertanya kepada sarana yang memesan kok banyak banget begitu. Tapi kalau misalnya dari verifikasi terhadap surat pesanan ini kayak sepertinya ada ketidakwajaran, kita boleh untuk menolak begitu ya. Nah, ini sama ya tadi ya. Oh, ini soalnya sama ya. Nah, ini penjelasan dari soal tadi. Jadi ini agak kelengkah, teman-teman. Nah, ini jawaban tadi kita boleh kan? Untuk yang nomor 16 kita dapat dibenarkan karena dalam keadaan mengancam jiwa. Nah, ini bisa teman-teman baca di sini nih, pedoman pelayanan kefarmasian untuk pasien pediatri. Nah, di poin B, pelayanan rawat darurat untuk penanganan pasien dengan kondisi emergensi yang memerlukan penanganan cepat dan mengancam jiwa itu boleh kita bantu. Gitu ya. Oke, ini sekian untuk hari ini. Nah, ini ada kata-kata buat teman-teman, mencoba memang tidak menjamin keberhasilan, namun ketika kamu diam, sudah pasti kamu gagal. Nah, itu untuk terakhir dari Zoom hari ini ya teman-teman. Ini ada pertanyaan tadi, kalau tadi pertanyaannya ada, kalau misalnya narkotika dengan dosis berbeda, itu tetap SP-nya beda, itu tetap beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu kan mesen obat narkotika itu kan ke Kimia Farma. Nah, di Kimia Farma itu biasanya udah ada ngasih SP yang udah memang udah jadi gitu, dan itu memang hanya untuk satu obat, satu SP gitu. Oke, oke, yang OOT ini.